Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Karolus Aski Karno Palalangan, SEM AKBKP, dosen dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Paulus. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah saya yang berjudul Komputer Akuntansi dengan bobot 2 SKS yang ditempuh pada semester genap, yaitu semester 6. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang ditempuh pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep, metode, prosedur, teknik, dan praktik tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Yang kedua, menguasai teori sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga, mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara komprehensif yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan jasa, perdagangan, dan manufaktur dengan menerapkan standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini atau CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu memahami konsep dan teori terkait dengan sistem informasi akuntansi, dan yang kedua, mampu memahami teori dan konsep dari aplikasi komputer yaitu Microsoft Excel dan Accurate Online. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan menguasai studi kasus akuntansi. Yang keempat, mampu mengaplikasikan dan menguasai studi kasus akuntansi dengan Microsoft Excel dan Accurate Online. Yang kelima, mampu menyelesaikan studi kasus secara kelompok. Yang keenam, mampu mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan bekerja sama dan saling berkomunikasi tentang hasil proyek yang telah dibuat secara berkelompok. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana menyajikan laporan keuangan pada suatu organisasi atau perusahaan dengan bantuan komputer atau aplikasi komputer untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang bagaimana menyajikan laporan keuangan tersebut secara rinci. Akan disajikan beberapa materi yang terkait dengan aplikasi komputer. Aplikasi komputer atau software yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Microsoft Excel dan Accurate Online. Bahan kajian yang akan saya bahas pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mengenal atau memahami dan menyusun database terkait dengan Accurate Online. Kemudian yang kedua adalah menyusun transaksi dengan menggunakan Microsoft Excel. Bentuk dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah self-introduction, dosen center learning, dan studi kasus. Pada mata kuliah ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran collaborative learning. Kriteria dan bentuk penilaian pada mata kuliah ini adalah tugas individu atau kelompok, presentasi, dan partisipasi kelas. Demikianlah deskripsi singkat terkait dengan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah komputer akuntansi yang saya ambil. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pertemuan tentang materi Microsoft Excel yang berkaitan dengan persediaan barang dagang yang akan dihitung dengan Microsoft Excel. Selamat siang semua. Siang. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan. Jadi hari ini saya akan melanjutkan esensi masih lanjutan yang kemarin, pertemuan kemarin. Tapi hari ini saya akan lebih fokus untuk persediaan. Oke, sebelum memulai perkuliahan, kita absensi dulu ya. Oke, kita absen dulu. Ini kelas A, ya. Krisna. Hadir Pak. Oke, hadir. Pratia. Hadir Pak. Ise. Hadir Pak. Fajar. Hadir Pak. Reza. Julita. Hadir Pak. Welmi. Hadir Pak. Cesa. Hadir Pak. Santi. Hadir Pak. Mana? Dimsari. Hadir Pak. Gabriela. Delgi. Pallo. Marce. Hadir Pak. Gilbert. Justin. Desti.
Triagung, Hadir Pak. Wisil, Hadir Pak. Wirawati, Jacqueline, Yuron, Reynal, Edith, Aprilia, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Febrianti, Ninggi, Hadir Pak. Ninggi, Hadir Pak. Apini, Hadir Pak. Berlian, Hadir Pak. Angelika, Pak. Abigail. Oke, jadi kita akan membahas bagaimana menghitung persediaan barang dagangan melalui aplikasi Microsoft Excel. Oke, di sini saya akan memberikan sebelum masuk di Microsoft Excel-nya, saya akan menjelaskan dulu secara ringkas saja tentang persediaan barang. Oke, saya ingin bertanya dulu, persediaan barang itu masuknya di aset apa? Ada yang tahu? Persediaan barang itu masuknya di aset apa? Aset apa? Aset lancar. Oke. Ya, yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan kenapa perusahaan harus menghitung persediaan. Nah, ini materi tambahan saja ya. Jadi, kenapa sampai perusahaan wajib untuk menghitung persediaannya? Yang pertama, itu memudahkan pencatatan berupa stok barang yang siap dijual. Karena dengan menghitung persediaan, perusahaan akan mampu untuk menghitung barang apa yang cepat keluar, barang apa yang akan dijual, dan bagaimana stoknya. Kemudian yang kedua, dapat mengantisipasi resiko adanya stok kosong dan pengiriman yang telat. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Karena beberapa perusahaan itu kasusnya kebanyakan mereka yang tidak menghitung persediaan kalang kabut kalau stoknya tiba-tiba kosong. Ya, kalau stok kosong biasanya karena barang yang kita prediksi itu, misalnya kita mau jual barang 20 unit, ternyata ada orderan misalnya 30 unit, nah cukup stoknya berarti. Nah, itu yang kita tidak bisa antisipasi, makanya untuk memudahkan itu kita harus hitung persediaannya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, memudahkan untuk menyortir jenis-jenis barang yang ada. Ya, ini terutama bagi perusahaan-perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang itu perusahaan yang menurut saya wajib untuk menghitung stoknya, wajib untuk menghitung persediaannya. Kenapa? Karena biasanya perusahaan dagang itu memiliki stok yang cukup variatif. Contohnya apa? Apa ya yang paling banyak stoknya? Misalnya apotek lah, apotek itu atau rumah sakit, persediaan barang, persediaan apa yang paling, persediaan obat. Nah, ini persediaan obat di apotek atau di rumah sakit itu biasanya banyak yang selisih. Nah, itu kenapa? Karena memang mereka kurang teliti dalam menghitung stok persediaannya. Kemudian yang berikutnya, meminimalisir adanya penumpukan satu jenis stok yang berlebihan. Yang berikutnya, anomali permintaan bisa dicegah dengan cepat. Nah, anomali permintaan artinya bahwa kita mendapatkan permintaan yang tiba-tiba, permintaan barang yang tiba-tiba besar. Nah, itu yang kita tidak bisa prediksi. Ya, contoh tadi, stok di barang, stok di gudang hanya 20, tapi tiba-tiba ada yang order 30 unit. Ya, kalau dengan adanya stok, menghitung stok persediaan, kita bisa mencegah adanya anomali permintaan ini. Yang berikutnya, fondasi perusahaan dalam menentukan strategi penjualan dan pemasaran. Nah, inilah manfaat dari menghitung persediaan barang yang ada dalam perusahaan. Oke, sebelum lebih jauh, saya ingin bertanya lagi. Kalau persediaan perusahaan jasa ada? Perusahaan jasa ada tidak persediaannya? Akun persediaannya? Kenapa? Karena tidak menjual barang. Kalau persediaan barang, perusahaan dagang ada? Ada. Berapa persediaannya? Persediaan apa? Perusahaan dagang berapa persediaannya? Satu saja ya. Biasa disebut dengan persediaan barang. Kalau perusahaan manufaktur atau pabrik ada berapa persediaannya? 3. 1. Bahan baku. 2. Barang dalam proses. 3.
Oke, barang jadi. Apa perbedaan dari ketiga jenis ini? Kenapa sampai ada 3 jenis? Nah, karena mereka melalui 3 tahap. Jadi biasanya perusahaan manufaktur itu mulai dari mengolah bahan mentah dulu, kemudian bahan mentah diolah menjadi barang setengah jadi, kemudian barang setengah jadi diolah menjadi barang jadi. Makanya mereka menghitung setiap persediaan dari ketiga tahapan ini. Oke. Ada yang pernah dengar metode penilaian dalam persediaan, metode pencatatan persediaan? Ada berapa? Metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan. Ada yang masih ingat metode pencatatan persediaan? Hah? FIFO, LIFO, PRES. FIFO panjangannya? LIFO? Oke, yang berikutnya yaitu WAC atau metode rata-rata, weight average cost. Ya. Persingkat apa artinya? Barang yang pertama kali masuk, pertama kali dijual atau keluar. Kalau LIFO, last in first out, barang yang terakhir dibeli itu yang pertama kali keluar. Average ya kita ambil rata-rata dari harga barang. Kira-kira menurut kalian di antara ketiga metode ini yang mana yang paling menguntungkan? Apa? Kenapa FIFO? Barang bisa barang yang lama masih bisa terjual. Kalau LIFO barang yang baru kan langsung keluar ya. Oke. Kebanyakan memang perusahaan menggunakan LIFO. Cuma yang perlu diingat bahwa LIFO ini sudah jarang digunakan. Kenapa jarang digunakan? Karena LIFO ini salah satu teknik untuk menghindari pajak. Artinya apa? Teknik untuk meningkatkan beban pokok penjualan itu bisa menggunakan LIFO. Jadi seolah-olah perusahaan itu menggunakan LIFO, padahal LIFO yang dia pakai. Kenapa ya? Karena harga pokoknya jadi besar. Kalau masih bersama ya, beban pokok itu jadi besar. Beban pokok jadi besar, laba menjadi menurun. Jadi itu pengetahuan dasar saja. Nah, jadi ini perbedaan ketiga metode penilaian persediaan. Ada LIFO dan weighted average cost. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Bagaimana cara menghitung persediaan dengan aplikasi Excel? Oke, di sini kita buka Excel-nya, ya, buka Excel-nya. Kemudian yang pertama, kita harus membuat laporan stok barang terlebih dahulu. Jadi harus kita buat judul dulu, daftar rekap barang, kemudian kita rekap di sini barang masuk dan barang keluar. Ya ini sederhana ya, tapi menurut saya ini wajib untuk perusahaan dagang. Kenapa? Disinilah biasa kontrol untuk menghitung persediaan dari perusahaan dagang tersebut. Ya, oke. Contohnya ini saya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli HP. Ya, saya kasih kode. Nah biasanya kode ini wajib dipakai ya. Kenapa? Karena di Excel itu lebih mudah menarik kode dibandingkan menarik kalimat. Ya, lebih mudah menarik kode dibandingkan menarik kalimat kalau di Excel. Makanya baiknya kalau setiap barang itu dipakaikan kode. Ya, contohnya di sini. Salah satu kode barangnya itu iPhone.
2 Samsung, 3 Vivo, 4 Xiaomi, 5 Oppo dan seterusnya. Ya, di sini kita masukkan stok awalnya, ya. Stok awalnya ya masing-masing 50 saja stok awalnya. Kemudian ada barang masuk, ya, dan ada barang keluar. Kita buat tabel seperti ini ya. Sekarang kita masukkan kode barang, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar dan stok akhir. Jadi di sini kita biasa mengontrol persediaan barang kita, ya, di stok akhirnya ini. Ya. Contohnya ya, iPhone. Stok awalnya itu 50 unit. Nah, di sini barang masuk masih 0 karena saya belum isi di barang masuk. Ya. Dan barang keluar juga saya belum isi. Jadi ini masih kosong. Dan ini memang penting ya. Daftar rekap barang itu penting karena disinilah kita akan menarik datanya ke barang masuk dan barang keluar. Oke, contohnya ya, apa yang kita harus isi dulu di sini? Itu kita harus isi dulu rumus di nama barang dengan rumus VLOOKUP. VLOOKUP kita mau tarik, jadi nanti kita mau isi saja kode barang. Jadi dari kode barang itu dia akan menarik nama barangnya. Ya, VLOOKUP, misalnya lookup value ini, kita tarik kode barang dan nama barang. Ya. Kemudian kita F4. Apa fungsinya F4 di fungsi Excel? Ada yang tahu? Fungsi F4 di fungsi Excel untuk mengunci rumus yang kita tarik. Tujuannya untuk mengunci apa? Jadi kalau kita mengcopy ke kolom bawah itu akan lebih mudah. Ya. Oke, itu F4. Kemudian 0, 2 dan 0. Artinya 2 ini kolom kedua, 0 ini true atau false, ya. Nah, ini A karena kita belum isi. Contohnya di sini ada 2 nolnya ya. Nah, jadi kita hanya isi kode barang saja nanti di sini. Jadi misalnya tanggal ini Maret 2024. Misalnya tanggal 1 Maret 2024 saya beli iPhone sebanyak 3 unit. Nah, ini akan otomatis masuk di sini. iPhone stok awalnya 3, barang masuknya 3, jadi stok akhirnya 53. Nah, kemudian saya jual di tanggal 2 Maret. Tertarik ya rumusnya karena kita belum lookup. Jadi kita pakai VLOOKUP di sini sama seperti tadi. Lookup value kode barangnya titik koma atau koma tergantung apa ya? Tergantung laptop. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Ikuti saja instruksi yang ada di sini. Jadi kunci untuk mengetahui rumus yang ada di Excel itu kalian harus ikuti yang ada di sini. Oke. Kemudian B6, kemudian daftar rekap barang kita tarik lagi ini, kita kunci dengan F4. Ya. Kemudian yang kita mau tarik itu nama barangnya kolom ke berapa? Kolom ke 1, 2. Berarti kolom ke 2. Titik koma 0, 4. Dan seterusnya. Jumlah barang keluar misalnya kita mau jual 10. Kalau barang masuknya di sini hanya 3, kemudian barang keluarnya ada 10, berarti saya pakai stok mana yang boleh saya habiskan? Stok yang tanggal 1 Maret kalau Vivo. Stok yang 1 Maret atau stok yang lama? Hah? Stok yang lama dulu ya. Jadi stok yang lama dulu, stok
awal dulu yang dihabiskan, baru dijual stok yang masuk atau yang baru. Oke, jadi stok akhirnya di sini 43. Oke, begitu seterusnya ya. Jadi kuncinya di sini adalah kalian harus mengisi kode barang, karena dari kode barang ini akan masuk ke nama barangnya. A001 ke 002 Samsung. Nah, ini sangat sederhana, tapi saya rasa ini tidak dimiliki oleh semua perusahaan. Kadang-kadang mereka melihat stok itu hanya dari transaksi, ya, hanya dari transaksi saja, hanya dari keterangan yang ada di transaksi. Misalnya saya beli secara cash persediaan barang dagangan sebanyak 30 unit, biasanya itu dilihat di transaksi saja, tanpa membuat secara terpisah laporan stok barangnya. Yang padahal kalau kita lihat, laporan stok barang itu tetap kita buat untuk mengidentifikasi yang namanya stok kosong atau stok yang tidak siap untuk dijual. Nah. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Oke, silakan. Nama Masuk? Euro. Oke. Baik, saya Pak, bagaimana jika stok akhir dari barangnya itu minus? Oke. Pertanyaan yang bagus. Memang stok akhir di sini itu kenapa biasanya ada yang minus? Nah, berarti minusnya kenapa? Itu biasanya karena rekapan yang ada di stok kedua itu lebih banyak dibandingkan stok masuk. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak identifikasi kenapa sampai minus di sini, karena kita lupa mencatat salah satu item ini, barang masuk atau barang keluar. Jadi di rekap barang ini kita harus mengecek juga apakah semua barang yang masuk kita sudah catat atau tidak. Nah, kalau minus di sini berarti ada kelupaan pencatatan di barang masuk, itu kemungkinan besar. Jadi barang yang kita beli ada yang lupa dicatat. Makanya inilah tujuannya kita untuk menghitung stok, untuk menghitung kembali apakah semua barang yang masuk itu sudah kita catat atau tidak. Ya. Oke, jadi itu yang kadang-kadang menimbulkan stok akhir itu minus. Atau bahkan, Pak, bagaimana misalnya kalau stok akhirnya itu tidak sama dengan barang yang di gudang? Nah, oke, berarti kita cek lagi barang keluar dan barang masuknya. Jadi kita harus mengecek proses kembali barang masuk dan keluar. Apakah sesuai dengan stok akhir yang ada di sini dengan stok akhir yang di gudang? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan lanjut di kuis. Oke, kuisnya silakan buka. Oke, silakan masuk di Kahoot. Oke, kita mulai ya. Seperti biasa, soal hanya terpampang di layar. Kalian hanya menjawab saja di perangkatnya kalian. Oke.
Selanjutnya, persediaan yang diproduksi terlebih dahulu akan menjadi unit pertama yang akan dijual dan dipenuhi. Ini disebut dengan persediaan berdasarkan harga rata-rata semua barang yang dibeli selama 1 periode. Oke, soal terakhir ya. Oke, jadi hasil kuis ini akan saya masukkan dalam perhitungan nilai nantinya, ya. Oke. Jadi untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya semua dan selamat siang.